Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Miss akan menyampaikan pertama kali tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian sederhana kecerdasan artifisial. 2. Mengidentifikasi contoh penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membedakan aktivitas manusia dengan aktivitas yang bisa dilakukan KA. Dan yang keempat, menunjukkan sikap bijak dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial. Akan melakukan ice breaking. Miss akan memberikan beberapa pertanyaan yang jawabannya kalian harus berpindah arah. Misalnya, misalnya pertanyaan 1. Kalau jawabannya robot, berarti kalian pindah ke Dina. Kalau jawabannya manusia, kalian pindah ke Beton. Siapa yang lebih cepat menghitung 123.456 dikali 987? Bisa. Siapa yang lebih bisa membuat puisi tentang persahabatan dengan perasaan? Siapa yang bisa mengenali wajah teman di sekolah dengan lebih akurat? Siapa yang bisa menghibur sahabat yang sedang sedih? Apa itu kecerdasan artifisial? Coba kasih dulu Miss beberapa pendapat apa itu kecerdasan artifisial. Ayo, ada yang salah. AI, teknologi buatan manusia, teknologi buatan kita akan belajar jauh tentang coba kita lihat, bisa dilihat kecerdasan artifisial. Istilah kecerdasan artifisial atau KAI ini pertama kali digunakan pada tahun 1956. Benar kita? Jangan salah di situ. Jadi, menurut Russell dan Norrie, sebuah sistem yang dapat berdiri seperti manusia, bertindak seperti manusia, atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan disebut sebagai kecerdasan artifisial. Seperti manusia, kecerdasan artifisial ini juga memiliki karakter. Kalau manusia punya karakter apa saja? Rajin, malas, pemarah. Nah, KAI ini apa karakternya? Coba kita lihat bersama semua pandangannya ke depan. Leonel, Acan, Petra, lihat di depan semuanya. Nah, karakternya yang pertama, aku KA belajar dari data. Apa maksudnya KA belajar dari data? Contohnya, YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan pencarian. Nah, apa yang kita cari sehari-hari
TikTok, Instagram, mereka dapat merekomendasikan untuk berikutnya. Besok kalau kamu buka YouTube yang keluar sama seperti apa yang kamu cari hari ini. Kalau hari ini kamu cari video pembelajaran, besok pun keluar video pembelajaran. Itu yang pertama, karakter KA. Apa tadi karakter yang pertama? Belajar dari data. Lanjut, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jadi KA bisa diperbaharui. KA bisa diperbaharui. Seperti kita suruh ChatGPT kan, buatkan saya cerita tentang undang-undang. Diberikan terus cerita singkat. Kita kan panjang, terus kita kasih lagi informasi. Buatkan ceritanya dengan cerita yang panjang. Nah, diperbaiki lagi. Itu yang dimaksud sebagai mampu beradaptasi dan memperbaiki norma. Cara kerjanya bisa diperbaiki, Pensia Mario. Bisa kita perbaiki kerjanya, Nah, contohnya apa? Lagi aplikasi Google Maps. Pasti aplikasi ini kita kalau kita pakai aplikasi Google Maps direkomendasikannya rute yang paling dekat, cepat. Nah, itu contoh dari
belajar banyak hal yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Kalau manusia bisa memahami konteks yang luas. Nah, secara luas. Kalau Kak tadi kan bekerja dengan pengulang instruksi, kalau manusia bisa luas. Nah, nih, kecerdasan artifisial versus manusia. Faktanya aku, manusia bisa dengan mudah membedakan mana foto
membuat robot karena untuk bisa membantu manusia. Yang lain menggunakan proses. Soalnya sama dengan proses tadi. Kalau proses sebelum pembelajaran, proses setelah pembelajaran. Jadi harusnya setelah belajar tentang konsep kecerdasan artifisial harusnya sudah dapat menjawab dengan baik. Oke? Iya.